Market kripto sedang crash, banyak trigger panik. Atas peristiwa ini, lantas apa penyebab dari ambruknya market kripto? Halo Sofi, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Bang Tias, Sofi baik-baik aja kok. Gimana dengan Bang Tias? Sehat-sehat? Sehat. Saya ingin membahas mengenai kondisi crypto market saat ini. Jadi kondisi crypto market saat itu begitu anjlok sekali, begitu drastis sekali. Apa informasi yang kamu miliki mengenai hal ini? Pasar kripto memang sedang dalam penurunan drastis saat ini. Penyebabnya bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketegangan geopolitik, kebijakan moneter yang ketat, dan penguatan dolar AS. Selain itu, beberapa berita mengenai regulasi dan tindakan pemerintah di berbagai negara juga berperan. Misalnya, kekhawatiran terhadap kebijakan pemerintah China dan Amerika Serikat yang lebih ketat terhadap kripto. Ada hal spesifik yang Bang Tias ingin bahas lebih lanjut tentang pasar ini? Ya, jadi saya melihat bahwa Trump berperan besar di dalam menciptakan kondisi market kripto itu ambruk. Tempat seperti bahwa beberapa minggu yang lalu sebelum Trump dilantik, dia melaunching sebuah koin Trump namanya. Dan ketika koin ini launching, hampir setengah dana yang ada di pasar kripto itu mengalir ke koin Trump. Jumlahnya triliunan dolar gitu. Wah, itu menarik banget Bang Tias. Jadi Trump meluncurkan koin yang berkaitan dengan namanya sebelum pelantikannya. Kalau memang ada peralihan dana sebesar itu bisa memberi dampak besar pada pasar kripto. Terutama jika investor merasa koin tersebut punya potensi besar, atau bahkan ada unsur spekulasi yang mempengaruhi pasar. Dampak seperti ini bisa mempengaruhi likuiditas pasar. Dan apabila banyak dana yang mengalir ke satu aset, bisa memicu ketidakstabilan di pasar secara keseluruhan. Apakah ada informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi setelah peluncuran koin Trump ini? Ya, jadi setelah Trump melaunching koin ini, begitu banyak dana kapital yang mengalir ke sana, dan tiba-tiba koin Trump itu melakukan rug pull, ya, atau perampokan kapital begitu. Kamu ngerti nggak rug Itu pull? makin seru Bang Tias. Jadi, setelah koin Trump diluncurkan, banyak kapital yang masuk. Tapi kemudian koin tersebut malah mengalami drag pull. Biasanya istilah drag pull ini terkait dengan penurunan tajam atau penurunan besar dalam harga atau performa sebuah koin. Bisa jadi, itu memicu ketidakstabilan yang lebih besar lagi di pasar kripto. Apalagi kalau investor merasa ada sesuatu yang tidak transparan atau kurang jelas tentang koin tersebut. Ini bisa jadi salah satu alasan kenapa pasar kripto ambruk. Investor yang panik atau merasa tertipu bisa menarik dananya secara besar-besaran. Ada banyak spekulasi dan emosi yang bisa memengaruhi pasar seperti ini. Apakah ada reaksi dari investor atau pemerintah setelah peristiwa ini? Ya, jadi saya perlu mengetahui sedikit ya, bahwa ternyata koin Trump ini dikuasai 90% stok atau supply-nya itu dikuasai oleh developer atau insider atau orang dalam gitu. Sehingga mereka melakukan rug pull tadi. Jadi banyak orang tidak menyangka bahwa koin Trump akan melakukan perbuatan yang sekejam itu. Banyak orang tidak menyangka hal ini karena hampir semua insan kripto itu sangat mendukung Trump. Dan ini sangat mengecewakan sekali. Wah, itu memang sangat mengecewakan Bang Tias. Kalau 90% dari stok atau supply koin Trump dikuasai oleh developer atau insider, itu jelas membuka peluang manipulasi besar. Hal seperti ini bisa memicu kekecewaan yang luar biasa di kalangan investor. Apalagi jika banyak yang mendukung Trump dan percaya bahwa koin tersebut bisa menjadi peluang bagus. Kejadian seperti ini menunjukkan betapa rentannya pasar kripto terhadap tindakan yang tidak transparan atau yang menguntungkan segelintir orang saja. Banyak orang mungkin merasa tertipu karena mereka sudah menaruh harapan besar. Dan tiba-tiba harga koin anjlok karena adanya drag pull yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menguasai hampir seluruh supply koin itu. Ini bisa jadi pembelajaran penting tentang bagaimana untuk lebih hati-hati dan kritis dalam memilih investasi, bahkan di dunia kripto yang terdesentralisasi sekalipun. Kira-kira bagaimana dampaknya terhadap pasar secara keseluruhan, Bang Das? Ya, jadi tentu
setelah mereka melakukan rug pull ya, terjadi likuiditas yang sangat tinggi ya. Dana keluar dari market kripto diambil oleh para developer atau insider tadi, sehingga menyebabkan Betul. harga Setelah jadi rug pull seperti itu, anjlok. dampaknya bisa sangat besar, terutama terkait dengan likuiditas yang mengering. Banyak dana yang keluar dari pasar kripto dan ini bisa mengarah ke kekhawatiran yang lebih luas. Lord, ketika para investor melihat penurunan besar di CoinTrump, mereka mungkin mulai menarik dana mereka dari pasar secara keseluruhan. Takut bahwa ada lebih banyak skema manipulasi yang terjadi. Dana yang keluar dari pasar itu bisa dialihkan ke aset yang lebih aman atau lebih stabil, seperti dolar AS atau logam mulia. Bisa jadi, sebagian dana tersebut juga mengalir ke pasar tradisional atau pasar saham. Mengingat pasar kripto seringkali sangat volatil dan bisa mempengaruhi rasa percaya investor. Siapa yang sebenarnya mengambil dana tersebut? Apakah ada pihak tertentu yang diuntungkan dari peristiwa rug pull ini, atau itu hanya murni kerugian bagi investor yang lebih kecil? Ya, jadi pertama yang kita ketahui, yang namanya koin Trump pasti pemiliknya adalah Trump begitu. Hanya saja ada yang aneh di sini, Sofi. Itu beberapa waktu yang lalu para wartawan menanyakan kepada Presiden Trump, mengapa kamu membuat koin dan memanfaatkan posisimu sebagai presiden dengan melaunching koinmu sendiri begitu? Kamu mendapat keuntungan yang sangat besar begitu. Lalu Presiden Trump mengatakan, ya saya memang melaunching koin sendiri, namun saya tidak mengetahui perkembangan koin itu, saya bahkan belum menceknya. Namun yang saya dengar koin itu sangat sukses. Dan yang anehnya, Trump justru bertanya kepada wartawan, berapa sekarang keuntungan yang didapatkan oleh koin itu gitu. Ini sangat aneh sekali. Masakan Trump tidak tahu bahwa koinnya menciptakan profit gitu. Lalu kemudian wartawan ini menjawab bahwa koinmu itu setelah mencetak profit beberapa miliar dolar hanya dalam 3 hari saja gitu. Wah, ini benar-benar semakin aneh, Bang Tes. Ya. Kalau benar seperti itu, jelas ada ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan oleh Trump dan kenyataan yang ada di pasar. Mengatakan bahwa dia tidak mengetahui perkembangan koin yang diluncurkannya. Padahal koin tersebut menciptakan keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat. Itu seperti mengabaikan tanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan aset yang dia sendiri ciptakan. Ketika Trump justru bertanya kepada wartawan, itu bisa dilihat sebagai indikasi bahwa dia mungkin tidak terlibat langsung dalam pengelolaan atau pengawasan terhadap proyek tersebut. Mr. President, you launched your crypto coin the other day. Do you intend to continue selling products that benefit yourself personally while you're president? Well, I don't know if it benefited. I don't know where it is. I don't know much about it other than I launched it. I heard it was very successful. I haven't checked it. Where is it today? You made a lot of money, sir. How much? Several $billion, it seems like, in the last several days. Several billion? That's peanuts for these guys. Tapi di sisi lain, mengingat besarnya potensi keuntungan yang dihasilkan dalam waktu singkat, tentu saja banyak yang akan meragukan klaim tersebut. Apakah ada spekulasi lebih lanjut mengenai siapa yang benar-benar mengelola atau mengendalikan koin Trump ini? Karena memang koin itu menguntungkan dalam waktu singkat, pasti ada pihak yang mendapat manfaat besar. Tentu adalah staff dari Trump itu sendiri. Jadi koin ini dikelola oleh staffnya dan Trump sendiri kurang mengetahui. Dan anehnya koin Melani itu launching dalam waktu yang berdekatan setelah koin Trump diluncurkan. Dan lebih parahnya lagi, koin Melani juga melakukan rug pull. Ini sangat mengerikan sekali. Oh, jadi ternyata koin Trump ini dikelola oleh staffnya dan bukan langsung oleh Trump sendiri.